Adakah kalian semua sudah mendengar satu berita ni? Di mana berita ni dikatakan sangat-sangat bikin kaget guys. Di mana dikatakan tuan rumah kepada bridge, penganjuran bridge pada tahun 2023 dikatakan ada 19 negara yang akan join secara mengejut bridge. Bukan lagi G20, bukan lagi PBB, di mana bridge ini dikuasai oleh China dan juga Rusia. Dan dikatakan juga Indonesia akan masuk bridge. Adakah ini benar guys? Jom kita simak dulu video ni. Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammadirin Channel. Kepada subscriber yang baru sahaja masuk ke Musa Channel dan kepada subscriber yang sudah subscribe channel ini sejak dulu lagi dan kembali ke channel ini, dan yang sedang menonton video ini sekarang ini, yang sedang menonton, aku sentiasa mendoakan kalian semua dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada segala fitnah akhir zaman guys. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa, hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Endo Magazine. Dan kalau kita zoom kepada judul video yang kita akan react hari ini, di mana dikatakan tuan rumah kepada penganjuran bridge pada tahun 2023 mengatakan bahawa Indonesia dan ada 19 negara lain yang akan join bridge. Kalau kita tengok sebenarnya bridge ini dikuasai oleh Rusia dan juga China. Adakah ini benar guys? Jika benarlah 19 negara akan join bridge, tidak mustahil G20, PBB dan mana-mana persatuan yang lain yang dikuasai secara mutlak oleh Amerika Syarikat sudah pasti kedudukan Amerika Syarikat semakin tergugat guys. Apa-apa pun, jom kita semak dulu video ini. Seperti biasa di ujung nanti baru kita akan bagi sedikit kita punya respon mengenai video ni guys. Apa-apa pun, semak dulu video ni. Apa ni guys? Are Argentina, the UAE, Algeria, Egypt, Bahrain and Indonesia, they all want to join BRICS. Bahrain and Indonesia, they all want to join BRICS. Hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, kabar berita yang cukup mantap. Kali ini lagi-lagi datang dari geng ekonomi Rusia China yang mengumumkan bahwa ada 19 negara yang ingin segera masuk menjadi anggota geng, di mana salah satunya adalah negara kita, Indonesia bos. Dan satu lagi berita mantapnya, mata uang kita Indonesia yaitu rupiah kini akan segera bisa digunakan di negara Korea Selatan. Nah loh, gimana tuh bos? Oke, yang pertama kita bahas dulu mengenai BRICS dan Indonesia. Admin kutip dari banyak sumber berita berikut, utamanya Bloomberg dan beberapa media nasional Indonesia mewartakan bahwa pada bulan Juni mendatang, artinya 1 bulan lagi nih bos, para menteri luar negeri negara-negara BRICS akan menggelar pertemuan untuk membahas berbagai masalah, termasuklah untuk membahas rencana perluasan blok ekonomi itu bos. Nah, artinya kini mereka pun bakal menambah anggota-anggota baru lagi bos. Dan penambahan anggota ini pun tentunya tak sembarangan dan tak asal masuk. Tapi pastinya mereka akan menerima anggota baru yang sesuai dan masuk dalam standar mereka. Dan terkait rencana ini, BRICS pun kini sedang bersiap untuk menggelar KTT tahunan di Afrika Selatan. Dan sejauh ini mereka katakan bahwa sudah ada 19 negara yang telah menyatakan minat untuk bergabung dengan geng Rusia China ini bos. Hal ini pun dinyatakan langsung oleh tuan rumah KTT BRICS 2023, yaitu Duta Besar Afrika Selatan untuk Aliansi BRICS, Mr. Anil Soklal, yang mengatakan bahwa negara-negara BRICS akan bertemu di Cape Town pada tanggal 2-3 Juni ini untuk membahas perluasan anggota blok. Nah, pertanyaannya lantas negara-negara manakah yang kini telah menyatakan minat untuk bergabung dengan BRICS dan akan dibahas dalam KTT tersebut? Lanjutkan lagi videonya sampai habis bos. Oke, masih dari sumber-sumber yang sama, Mr. Anil Soklal ini pun mengatakan bahwa apa yang akan dibahas adalah mengenai perluasan BRICS dan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Sebanyak 13 negara dikatakannya telah secara resmi meminta untuk bergabung dan 6 negara lainnya telah meminta secara tidak resmi bos. Kami menerima permintaan untuk bergabung setiap harinya, ujar beliau.
BRICS yang kini mewakili sekitar 1/5 ekonomi dunia telah muncul sebagai kekuatan dunia baru. Dan saat ini, kelima negara anggota BRICS pun telah berkontribusi terhadap perdagangan dunia sebesar 16% dan terhadap PDB global sekitar 24%. Bukan kaleng-kaleng bos. Dan itu pun baru gabungan dari 5 negara saja, yaitu Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Dan kini, menurut Mr. Anil Soklal menyebutkan bahwa Arab Saudi dan Iran kini telah termasuk dari negara-negara yang meminta secara resmi untuk bergabung dengan BRICS. Sementara beberapa negara lain yang menunjukkan minat untuk bergabung dengan aliansi BRICS, ujarnya adalah Argentina, Uni Emirat Arab, Indonesia, Aljazair, Mesir, dan Bahrain. Ditambah 1 negara dari Afrika Timur dan 1 negara dari Afrika Barat, ujar beliau. Mantap, mantap Jos. Artinya kini negara kita Indonesia pun telah disebutkan langsung oleh tuan rumah KTT BRICS 2023 bahwa Indonesia kini termasuk dalam daftar negara yang ingin bergabung dengan BRICS. Dan akan dibahas dalam KTT BRICS 2023 nanti di Afrika Selatan bos. Lantas pertanyaannya, bagaimanakah sebenarnya kekuatan BRICS saat ini? Apakah sudah melampaui G7 atau belum? Lanjutkan lagi videonya sampai habis bos. Oke, dikabarkan kini bahwa kontribusi BRICS terhadap dunia sudah mulai melampaui kelompok negara-negara maju barat yaitu G7 bos. Admin kutip dari banyak sumber berita berikut. Geng ekonomi BRICS kini diperkirakan akan melampaui G7 yang dipimpin oleh Amerika dalam hal kontribusi mereka terhadap pertumbuhan ekonomi dunia mulai tahun ini, yaitu tahun 2023. Dan masih mengutip dari laporan Bloomberg, berdasarkan perhitungan dari data IMF terbaru, negara-negara BRICS kini pun dilaporkan akan memberikan kontribusi sebesar 32,1% dari pertumbuhan dunia dibandingkan dengan G7 yang hanya mencapai 29,9% bos. Artinya kelompok G7 ini pun sudah mulai kalah sekitar 2% dari kelompok BRICS. Padahal negara-negara G7 dan BRICS pada tahun 2020 lalu masing-masing masih memberikan kontribusi yang sama terhadap pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2020. Bahkan nanti pada tahun 2028, G7 diperkirakan akan kalah telak dengan BRICS bos. Di mana G7 hanya akan mampu menyumbang sebesar 27,8% dari perekonomian global, sedangkan BRICS akan menyumbang sebesar 35%. Dan menurut Bloomberg, secara total 75% dari pertumbuhan ekonomi global diperkirakan akan terpusat pada 20 negara dan lebih dari setengahnya terpusat pada 4 besar yaitu China, India, Amerika, dan Indonesia. Nah, negara kita disebutkan nih bos, dan ini pun menurut data-data Bloomberg, bukan kaleng-kaleng. Sementara itu negara-negara G7 akan punya share yang lebih kecil. Jerman, Jepang, Inggris, dan Prancis akan dilihat sebagai salah satu dari 10 kontributor teratas. Nah, artinya dengan rencana penambahan anggota baru BRICS, maka aliansi BRICS ini pun nantinya mungkin akan mulai memimpin perekonomian dunia bos. Pasalnya tujuan China mengangkat isu perluasan anggota ketika menjadi ketua BRICS tahun lalu adalah untuk mencoba membangun kekuatan diplomatik demi melawan dominasi kekuatan negara-negara maju di Perserikatan Bangsa-Bangsa alias PBB. Bukan kaleng-kaleng. Oke, kemudian Pada sebelum ini kalau kita tengok yang memegang ekonomi dunia adalah kelompok G7, dan kalau kita tengok yang mengotai G7 adalah Amerika Syarikat dan juga sekutu-sekutu dia. Secara tidak langsung G7 ini yang mengotai ekonomi dunia sampailah pada hari ini guys. Dan selepas daripada itu di mana Rusia dan juga China telah membentuk kalau kita tengok BRICS. Pada asalnya di mana BRICS ini hanyalah dianggotai 5 buah negara iaitu Brazil, Rusia, China, India dan juga Afrika Selatan. Dan selepas daripada itu kalau kita tengok pada tahun 2023 ini di mana penganjuran ataupun KTT BRICS yang akan diadakan di Afrika Selatan,
Dan penganjuran itu kalau kita tengok pada bulan Jun ini pada tahun 2023. Dan sebelum daripada penganjuran itu banyak negara-negara yang ingin meminta secara rasmi yang untuk join bridge, dan ada juga negara-negara yang memohon untuk join bridge yang bukan secara rasmi. Dan dikatakan ada 19 negara yang akan join bridge dan 13 negara yang secara rasmi akan join bridge, dan beberapa negara itu yang dikatakan hanya bubble dan tidak rasmi yang akan join bridge. Dan untuk negara-negara yang secara rasmi yang akan join bridge pada tahun 2023 ini termasuklah negara Indonesia. Dan sebenarnya kalau kita tengok kan, bridge ini dianggotai oleh negara-negara yang secara perlahan dan secara drastik memegang ekonomi pada ketika ini. Kalau kita tengok secara dekat adalah Rusia, India dan juga China. Dan kalau betul lah Indonesia akan join bridge, tidak mustahil pada tahun 2025 Indonesia mampu dikatakan top 5 di antara negara-negara yang mempunyai negara ekonomi yang terhebat. Untuk makluman kepada semua yang sedang menonton video ini, bridge dan juga G7 ini merupakan satu keanggotaan untuk membincangkan tentang hal ehwal ekonomi dunia. Dan anggota untuk G7 itu dikuasai oleh Amerika Syarikat dan beberapa negara-negara dia. Dan pada ketika ini pun kita dapat nampak bahawa dolar semakin jatuh sedikit demi sedikit, dan banyak negara-negara di luar daripada sana yang mula tidak menggunakan mata wang dolar. Dan that's why lah kalau kita tengok kenapa keanggotaan bridge ini ditubuhkan. Tidak mustahil beberapa tahun akan datang, mungkin setahun, mungkin 2 tahun akan datang, bridge ini akan mendahului daripada G7. Dikatakan melalui sumber di mana Bloomberg mengatakan bahawa 75% daripada pertumbuhan ekonomi di dunia ini diperkirakan akan berpusat di 20 negara. Di mana 20 negara ini dianggotai oleh keanggotaan daripada bridge. Dan kalau kita tengok negara daripada G7 ini hanyalah menggunakan share yang sangat-sangat kecil di dalam pertumbuhan ekonomi global kalau kita tengok beberapa tahun akan datang. Dan ada lagi satu fakta yang menyatakan pada tahun 2028 di mana G7 menyumbang kepada ekonomi global di dunia ini hanyalah diperkirakan dalam 27%. Dan bayangkan, bridge ini mampu untuk menyumbang kepada ekonomi dunia, bayangkan sehingga 35%. Kalau kita tengok 35% dibandingkan dengan 27% memang sangat-sangat jauh berbeza. Di mana pada masa itulah keanggotaan bridge ini memang sangat-sangat diperlukan di dunia di dalam mentadbir ekonomi dunia. Adakah ini benar guys? Pendapat kalian bagaimana? Adakah Indonesia wajar untuk join bridge, meninggalkan G7, ataupun Indonesia akan masuk G7 untuk menjaga hati Amerika Syarikat dan ataupun sebaliknya? Okeylah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. See you the next video guys.